Halo anak-anakku kelas 12 tatap muka, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar kompetensi dasar membuat roti tawar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menyiapkan bahan, peralatan, dan dapat membuat roti tawar sesuai tahapan dan urutan yang benar. Sebelum kita lanjutkan pada proses pembuatan roti tawar, kita akan mengingat kembali bagan yeast product yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kalian jika roti tawar termasuk ke dalam kelompok lean yeast dough product dan termasuk ke dalam soft crusted bread, baik itu roti tawar putih atau white bread maupun roti tawar gandum atau biasa dikenal dengan wholemeal bread. Berikut ini tahapan pembuatan roti tawar dari tahap preparation sampai pengemasan yang akan disajikan dalam video pembelajaran ini. Perhatikan baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat roti tawar dengan jenis white bread atau roti tawar putih dengan bentuk casino, yaitu dibuat dengan menggunakan cetakan roti tawar yang tertutup. Tahap pertama dalam pembuatan roti tawar adalah persiapan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti tawar putih adalah sebagai berikut. Tepung terigu protein tinggi merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan yeast product. Gula pasir berfungsi sebagai bahan pemanis dan juga sumber energi utama bagi ragi. Ragi atau yeast berfungsi sebagai pengembang adonan dengan menghasilkan gas karbon dioksida dan memperlunak gluten. Bread improver merupakan bahan tambahan makanan yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas roti tawar. Susu yang umum digunakan dalam pembuatan roti adalah susu bubuk karena menambah absorpsi air, tahan lama, dan lebih mudah penyimpanannya. Garam merupakan bahan yang berfungsi untuk mengontrol adonan roti. Penggunaan air es atau air dingin dalam pembuatan roti tawar berfungsi untuk menjaga agar suhu adonan sesuai atau cocok untuk aktivitas ragi. Lemak yang digunakan dalam pembuatan roti tawar salah satu diantaranya adalah shortening. Shortening dibuat dari 100% lemak, baik itu lemak nabati maupun lemak hewani. Peralatan pembuatan roti tawar adalah sebagai berikut. Timbangan digital atau timbangan elektronik digunakan pada saat menimbang bahan-bahan pada proses persiapan dan digunakan pada saat scaling adonan roti tawar. Bowl atau pom adonan digunakan pada saat proses fermentasi. Untuk mengaduk adonan atau proses mixing, kita akan menggunakan planetary mixer. Jangan lupa menggunakan hook ya sebagai alat pengaduknya. Pada saat memotong adonan roti tawar, kita bisa menggunakan bantuan dough scraper. Meja kerja stainless akan kita gunakan untuk alas menggiling adonan roti tawar. Sedangkan rolling pin kita gunakan ketika kita melakukan proses make up. Untuk cetakan roti tawar bentuk casino, kita menggunakan yang tertutup. Untuk proses baking roti tawar, kita bisa menggunakan oven deck atau oven yang terdapat pada kompor standing. Pada saat pendinginan roti tawar, kita bisa menggunakan bantuan cooling wire yang bisa disusun dalam cooling rack sehingga menghemat penyimpanan. Tahap berikutnya dalam proses pembuatan roti tawar yaitu mixing.
Straight method atau metode langsung adalah proses pembuatan roti tawar tanpa dimulai dengan membuat adonan biang terlebih dahulu. Pertama-tama, masukkan semua bahan kering ke dalam mixing bowl. Pastikan mixing bowl dan hook terpasang dengan benar. Setelah itu, baru kita mulai untuk menyalakan mixer dengan kecepatan rendah. Masukkan air dingin dan telur ke dalam campuran bahan kering, kemudian aduk sampai tercampur rata. Aduk kurang lebih selama 10 menit.
Setelah 10 menit, adonan sudah mulai kalis. Ini ditandai dengan tidak adanya adonan yang menempel pada dinding mixing bowl. Kemudian tambahkan lemak yaitu shortening ke dalam adonan dan mixing kembali sampai adonan kalis. Kurang lebih selama 7-10 menit. Jangan lupa gunakan speed rendah saat awal memasukkan lemak ya. Setelah lemak mulai tercampur, ganti speed dengan kecepatan yang tinggi. Setelah adonan kalis elastis, matikan mixer, kemudian letakkan di dalam kom adonan. Bentuk bulat agar permukaan adonan tetap halus. Tahap ketiga adalah fermentasi atau fermentation. Diamkan adonan dengan wadah tertutup selama kurang lebih 30-45 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan mengembang, kita akan keluarkan gas yang ada di dalam adonan dengan cara menekan-nekan adonan. Tahap berikutnya yaitu scaling atau menimbang adonan roti tawar menjadi beberapa bagian. Dalam resep ini kita akan membagi adonan menjadi 8 bagian yang sama beratnya. Tahap keenam adalah rounding, yaitu membulatkan adonan agar permukaan adonan menjadi halus dan siap untuk dikerjakan. Setelah proses rounding selesai, dilakukan proses intermediate proofing untuk membuat adonan menjadi lebih rileks sehingga mudah untuk dilakukan proses make up. Tahap selanjutnya adalah make up. Make up dilakukan dengan cara roll adonan memanjang dengan permukaan tetap berada di atas. Kemudian balik adonan, lalu gulung sampai rapat dan berbentuk silinder. Lakukan hal yang sama pada sisa adonan yang lainnya.
Setelah adonan selesai proses make up, tiba waktunya untuk memasukkan adonan ke dalam loyang atau cetakan roti tawar. Tata berjajar dengan jarak yang sama. Tutup cetakan dengan penutup untuk menjaga adonan roti tawar tidak kering selama proses proofing yang terakhir. Final proofing membutuhkan waktu sekitar 45 sampai 60 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat dari ukuran semula atau 3/4 dari tinggi loyang roti tawar. Sebelum kita mulai memanggang roti tawar, kita panaskan terlebih dahulu oven sesuai suhu yang diinginkan, yaitu sekitar 200 sampai 220 derajat Celcius. Panggang roti tawar dengan waktu kurang lebih 45 sampai 60 menit hingga roti tawar matang. Roti tawar siap dikeluarkan dari oven, kemudian bisa dikeluarkan dari loyang roti tawar dalam keadaan masih panas. Tahap selanjutnya yaitu proses mendinginkan roti tawar. Dinginkan roti tawar di atas cooling wire. Setelah dingin, roti tawar siap untuk dipotong. Potong secara manual menggunakan pisau roti yang tajam. Tahap 12 yaitu packing. Adonan roti tawar yang belum akan digunakan bisa disimpan dalam freezer dengan cara membungkus roti tawar dengan menggunakan kertas roti. Kemudian dilanjutkan dengan membungkus roti tawar menggunakan plastik wrap. Kemudian simpan di dalam freezer. Sedangkan roti tawar yang akan dijual bisa langsung dikemas menggunakan kemasan plastik. Nah, anak-anak sekarang sudah paham kan 12 tahapan pembuatan roti tawar. Untuk variasi bentuk pembuatan roti tawar yang lain bisa kalian kembangkan secara mandiri ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran produk pastry bakery yang lainnya. Sampai jumpa.